termasuk tanaman tua. Umur tanaman kakao itu sampai 35 tahun, masa produksinya sampai 35 tahun. Kalau dihitung-hitung secara ekonomi, tanaman kakao ini cukup menguntungkan. Dia per kilonya aja udah minimal sekarang 30.000 1 kilo, 32. Jadi kalau tanaman kakao ini dia berbuah terus. Yang paling luas sekarang ada di Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian diikuti Kabupaten Pasaman, dan berikutnya termasuklah Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pesisir Selatan. Nah, kalau kotanya Kota Sawalunto dan Kota Padang. Jadi lebih kurang ada 10 kabupaten kota yang menjadi sentra produksi kakao. Cuma untuk biaya anak-anak. Anak-anak. Hasilnya penuh dijual, hasilnya bisa untuk membantu anak sekolah, untuk membantu ekonomi. Hasilnya lumayan Tuh. untuk sekadar untuk anak-anak sekolah. Dari budidaya dan dari aslinya itu kakao ini untuk kita hasil kakao kita tuh bagus. Nah, tapi kalau untuk mutu kita ikuti secara standar SNI yang diwajibkan, memang masih belum sempurna, belum semuanya petani mampu melakukan standar SNI itu. Memang produktivitasnya masih belum optimal. Kalau dari laporan Dinas Perkebunan, hasilnya baru mencapai 600 sampai 700 kilo per hektar per tahun. Biji kering. Sebetulnya potensinya bisa mencapai 2 ton per hektar per tahun. Jadi capaiannya baru 50% lah dari potensi yang ada. Waktu mahasiswa KKN yang jadi salah satu temanya itu adalah coklat ini dulu. Nah, kemudian dari segi pengelolaannya setelah pasca itu juga tidak bagus, belum baik. Nah, kita melihat itu juga ada tahap-tahapnya. Nah, sekarang yang terjadi kita lihat dari petani itu kan kita lihat ada dijemur dengan skala-skala kecil di depan rumah, di depan itu juga tidak memenuhi standar. Nah, ketika dikumpulkan pada kelompok yang besar, bergabunglah dari rumah-rumah tangga ini juga mengakibatkan dari standar atau standar yang ditetapkan untuk pasca panen itu juga jauh dari harapan. Rumput-rumputnya tuh dibersihin, apa sih namanya? Pokoknya dibersihin lah rumput-rumputnya itu gitu. Jadi masih lumayan gitu buah-buahnya itu. Kalau di 2016 itu hasilnya nggak memadai deh. Ada apa ya? Nah, misalnya ini modalnya ya 1 juta, hasilnya dapat sampai itu. Kendala macam-macam buah bang. Buah itu kenawan masih ya. Itu kulit tengerek. Kalau kita melakukan standar SNI itu artinya mereka itu tertunda menjual 5 hari lebih kurang 5 hari. Tertunda dia menjual, tertunda dia mendapat uang. Misalnya contohnya kakao non fermentasi dibeli orang 30, kakao fermentasi dibeli 32, 33. Jadi ada fee-nya sampai dari 3.000 sampai 5.000 rupiah, ada fee-nya naik kan. Jadi orang sekarang perlu uang, dia nggak beli, tentu orang jual ke pasar. Jadi sebetulnya kualitas nomor 1 biji kakao itu untuk mendapatkan coklat yang bagus itu harus difermentasi. Sedang aktif itu yang cukup maju itu adalah di Payakumbuh, Kota Payakumbuh. Yang baru dibangun adalah di Bungun.
Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Nah, yang lainnya yang sudah lama di Sintu dan Sikucu, Kabupaten Padang Pariaman. Ada 2. Sikucu itu kecamatannya Ampe, Koto, Kampung Dalam. Untuk kalau yang udah sukses itu contohnya di Kota Payakumbuh, ini Pengelola Cokato, itu tuh mereka tuh sudah punya pangsa pasar yang tetap. Kota Padang itu memang baru, jadi baru dia bisa melakukan pengolahan. Memang dari bubuk, permen itu sudah bisa. Tapi kami berharap betul kakao itu memang sebagusnya dilakukan pengolahan di Indonesia. Karena itulah dapat nilai tambah, daya saingnya di sana. Kakao di Kota Padang ini cukup luas, sudah ditanam sudah beberapa tahun yang lalu. Sampai catatan kita sampai 1.200 hektar. Perkembangan depan coklat ini cukup bagus. Pola pikir petani itu memang agak susah juga. Jadi merubah supaya mereka itu melakukan penjualan kakao itu sesuai dengan aturan yang dibikin oleh pemerintah. Sekarang kan udah ada perdanya, perda Permentan nomor 47. Itu kan jadi setiap biji kakao itu wajib melakukan fermentasi. Udah waktu dua mata pada itu ya. Jadi pedagang minta dia gerakan ketik-ketik wah. Ini kecil. Jadi untuk pedagang-pedagang kue-kue kecil-kecilan baru bisa. Misalnya membuat kue baking atau kue coklat-coklat tango kecil-kecilan. Tapi kalau dibikin PT, orang PT meminta, enggak bisa diladani. Itulah kendala-kendalanya. Coba tempat ini kurang peminat untuk menjual hasil panen petani-petani yang ada. Efeknya kepada petani, nanti kita menjual biji kakao itu untuk ekspor itu kan harga jauh lebih mahal daripada non fermentasi. Terus kalau biji kakao yang fermentasi itu kan cita rasanya beda sama non fermentasi. Mungkin kalau untuk wilayah Bungus gitu, khususnya Bungus ya, sebelum kita terjun ke kakao tahun 2014 itu petani kakao itu udah mulai kesulitan masalah penyakit-penyakit yang dihadapi sama tanaman kakao. Jadi mereka kurang pengetahuan cara berbudidaya. Jadi pas setelah dia tanam umur 4 tahun 5 tahun produksi dia tuh menurun karena hama dan penyakit yang diserang hama dan penyakit. Cara mengatasinya itu kan belum tahu petani-petani itu. Jadi sekarang udah diterapkan sama Dispendak Hub Kota Padang sama Dinas Perkebunan Provinsi, maka udah kita lakukan sekolah lapang, cara berbudidaya tanaman kakao, cara pemangkasan, jarak tanam. Sekarang kita udah rehab semua tanaman budidaya petani sendiri di Bungus. Jadi sekarang udah direhab, udah diganti klonnya sama klon yang super ya. Sekarang kita pakai Entis BL50 yang di Payakumbuh. Terus
kepercayaan petani, kami juga bikin sekarang demplot itu demplot percontohan, ada sekitar 3 hektar. Nah, jadi nanti kalau udah jadi itu kan, jadi petani itu bertanya tentang berbudidaya menghasilkan yang banyak tuh udah buktian. Jadi kita bikin demplot ya, jadi ada bukti. Jadi petani itu kan sifatnya sekarang kepercayaan. Kalau nggak ada bukti nggak percaya. Kerjasama di kalangan petani sendiri itu harus dibangun. Kelembagaannya harus dibangun. Pengalaman yang kita peroleh selama ini, petani itu lemah posisi tawarnya di pasar ketika mereka berhadapan dengan para pedagang-pedagang yang sangat mahir itu menekan harga dengan menggunakan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh petani. Saya mengusulkan agar petani kakao itu membentuk sebuah organisasi dan mendidik anggota-anggotanya untuk tetap bersama-sama memperjuangkan tanaman kakao ini. Kalau kita udah ada kelompok, udah ada wadahnya, kita bisa selisihkan 4.000 sampai 5.000. Jadi kita ajarkan mereka itu melakukan fermentasi, kita selisihkan 5.000 jadi naik, terus naik. Kita kan sekarang nanti bikin unit FPBK. Unit FPBK itu unit fermentasi penjualan biji kakao. Nanti kita tampung, kita lakukan penjualan ke eksportir. Cikal bakalnya di Pariaman, memang kita lakukan di Pariaman juga ada, tapi pengolahan kan kita lakukan mengubah mindset petani. Petani itu dulu kan berpikir, saya cuma petani, menanam, kemudian memanen, ya kan itu mindset pikirannya. Sekarang kita merubah, dia membawa, kita mengirim dia ke agroindustri, jadi dia menanam, memanen, dan mengolah. Kota Pariaman memang ada juga di Sikucung, pertama kali dia, tapi lambat, karena mungkin untuk membina petani ke pengolahan itu, seperti petani itu juga harus mampu punya hawa-hawa bisnis. Kadang dapat 200, kadang tuh normalnya 100 kilo, 120, ada 200 kilo dapat per bulan. Ada toke datang sini, bapak jual di sini aja. Yang dibeli itu ada dari Honda, dia datang tuh. Sekali-sekali 15 hari, kita ada bapak jual 50 kilo, jual terus. Kalau bisa, sebenarnya banyak lah. Kalau ada sentra kakao itu 7 diantaranya melakukan pengolahan dia, karena di Pariaman, di Kota Payakumbuh, Kota Padang. Jadi kami memperkirakan ini akan membawanya ini di Pasaman. Menurut penelitian pakar-pakar kakao di Sumatera Barat ini, tanaman kakao di Sumatera Barat ini faktor tanahnya cukup mendukung, Terus tanaman yang kakao di Sumatera Barat ini memang lebih baik daripada tempat-tempat lain. Menilai rasa kita udah cukup lumayan. Nah, di yang BL50 itu kan udah dikonteskan yang di Paris waktu itu. Paris dia masuk 50 terbaik lah cita rasa di dunia. Kita udah bikin bubuk 3-in-1 ya. Bubuk kopi coklat 3-in-1 sama permen coklat batangan. Yang penting kita ini kan target pasar kita ini kan ibaratnya pusat oleh-oleh. Jadi ada ciri khas Kota Padang coklatnya. Masa kita kalah sama Singapura nggak punya tanaman coklat, bisa dia pusat oleh-oleh coklat. Sejak ditetapkan oleh Bapak Wali Kota yang baru, Pak Mahyadi dengan Pak M. Zalmi, visi kota wisata ini, nah ini jadi relevan. Kita
mengembangkan kembali, membangkit lagi semua kebun-kebun, kita perbarui, kita renovasi bila perlu. Apalagi kita sekarang mendapat pabrik mini kakao ini. Nah, ini untuk kebutuhan souvenir, dalam bentuk souvenir sangat sesuai sekali. Coklat ini kita kembangkan sehingga bisa menjadi oleh-oleh juga dari Kota Padang sebagai kota wisata. Ini adalah salah satu yang selain dari biasa kan keripik, balado segala macam, ini adalah alternatif juga yang manisnya. Produksi coklat ini termasuk investasi yang besar. Masalahnya alat-alat itu nggak ada yang murah ya, alat-alatnya. Sekarang kita masih banyak kekurangan alat juga, terus kondisi bangunannya kan masih perlu perluasan. Sekarang kita kan lagi mengusahakan ke Pemko sama anggota dewan juga. Kalau mesin yang ada sekarang ini kan kapasitasnya rata-rata 30 kilo sampai 50 kilo satu hari. Jadi kalau untuk produksi tepung kita udah punya, cuman kalau sekarang memang kekurangannya kapasitas penepung itu kan kita kurang. Jadi mesin penepungnya itu masih yang bawah. Kita lagi usahakan mesin. Yang lainnya mengolahnya itu butuh 6 jam, di sini 2,5 jam dengan mesin yang baru ini. Jadi pabrik ini memang kita support terus, kita dukung terus supaya menjadi setidak-tidaknya sebagai langkah awal kita memproduksi semacam oleh-oleh dari Kota Padang yang kemasannya bila perlu kita bantu ini dari pemerintah kota. Tapi tujuan utama kita dengan yang sudah tertanam sekitar 1.000 lebih ini perlu kita benahi, karena biji kakao kering ini pun jika diurus dengan baik merupakan produk ekspor yang lumayan nilainya. Melihatkan dulu kesuksesan dari pabrik mini ini sehingga kapasitasnya nanti sudah full, kemudian pemasarannya lancar, itu saya pikir tidak pemerintah lagi, investor pun mau terjun. Boleh kedepannya pabrik lagi menyusul pabrik mini ini kalau sudah tarikannya produknya cukup laris, tapi bisa juga kita kemas, kita olah dengan baik-baik bagaimana pasca panen dari coklat ini sehingga kualitas biji itu betul-betul kualitas yang bisa ekspor, memenuhi syarat orang, itu juga baik juga bagi petani kita. Ini mesin penyangrai. Jadi sebelum biji coklat dipisahkan, disangrai dulu, masak dulu dengan suhu 100, kita sangrai sampai 25 menit. Setelah matang, kita masuk ke pemisah kulit sama ini, pemisah kulit sama inti kakao. Setelah kita sangrai, kita masuk ke sini, terpisah kulit sama inti kakao, biji kakao. Ini mesin pemasta kasar. Jadi setelah dari biji kakao, sini dipasta dulu, dihaluskan, cuma masih kasar. Dari sini nanti kita produksinya cabang 2. Mau bikin tepung sama permen. Tepung dari pasta kasar kita press dulu lemaknya. Mesin press lemak kakao. Jadi kalau kita mau bikin tepung, kita press dulu lemaknya dari pasta kasar ke sini. Ini dibuang dulu lemaknya, dipress, dipisahkan lemak sama bungkil coklat. Setelah dipisahkan lemak sama bungkil, nanti kita bikin penepung. Jadi kita haluskan di sini, diputar sampai dia halus. Setelah halus, kita ayak pakai ayak kakao. Ini mesin pengayak. Setelah diayak, udah jadi tepung coklat.
Kalau kita bikin produknya susu kemasan jadi, kita masuk ke mixer. Mixer pencampur adonan gula, susu sama biji coklat. Terus kalau kita bikin permen atau coklat batangan dari pemasta kasar, kita langsung ke ball mill. Ball mill ini berfungsi menghaluskan pasta coklat. Jadi dia dari kasar dihaluskan di sini, terus diaduk pencampuran gula, susu sama ini di sini sampai dia halus. Waktu yang prosesnya sampai 3 jam. Setelah dari ball mill kita masuk ke tempering. Tempering ini berfungsi untuk mengkristalkan coklat yang kita cetak. Jadi kita permen itu kan suhunya dinaikkan dulu, baru terus diturunkan lagi, baru bisa dicetak. Tempering itu mengkristalisasi coklat. Habis ini baru bisa dicetak. Ini adalah lemak kakao. Lemak kakao ini banyak fungsinya. Jadi kalau kita bikin coklat konvertur, pencampurnya lemak kakao, kita tambahkan lemak kakao. Kalau kita bikin coklat kompon, tambah lemak lagi. Terus lemak kakao ini juga baik untuk kosmetik. Dia untuk kandungan vitamin E lebih banyak, jadi untuk pelembab lebih bagus. Ini harum sekali ya.